ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi syariah oleh dosen pengampu Bapak Dr. Jufri Jacob SMSI tentang metodologi ekonomi Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Rosyana Rusmin dengan NPM 022723112282 dari kelas 3E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, masuk pada materi filosofi ilmu pengetahuan. Ilmu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Ilmu merupakan usaha manusia yang bersifat kognitif rasional, menggunakan metode tertentu sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistematis yang menjelaskan kausalitas mengenai suatu objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam ataupun sosial. Ilmu memiliki karakteristik rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif, dan terbuka untuk dikoreksi. Di dalam sejarahnya, perkembangan struktur ilmu tidak terlepas dari peran filsafat ilmu sebagai landasan filosofis. Filsafat ilmu sendiri adalah satu bidang ilmu yang memiliki lingkup kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan kefilsafatan, cara kerja ilmu pengetahuan, dan logika yang melaluinya pengetahuan ilmiah tersebut dibangun. Selanjutnya, ada filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Di sini, filsafat ilmu dilihat secara teoritis, yang dimaksudkan untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Tiga persoalan ini lazim disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Aspek ontologi itu sendiri berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu. Yang berikut ada aspek epistemologi yang berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Dan yang terakhir, ada aspek aksiologi ilmu yang berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, dan menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, yaitu penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Dengan demikian, setiap teori ada penemu dan disiplin ilmunya. Yang ketiga, perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Untuk menjadi ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process. Yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan, ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Dan yang keempat, filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Karenanya, ia merupakan bagian tidak terpisahkan dari agama Islam. Cakupan ilmu pengetahuan dan agama
sangat dimungkinkan ketika agama didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam ekonomi Islam. Yang pertama, aspek ontologi ekonomi Islam. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keberadaan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Adapun dalam arti lain, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Prinsip ontologi ini menegaskan tentang relativitas keputusan, yang mana setiap keputusan mengungkapkan hubungan dari hal lain. Saat keputusan dibuat dengan hal yang sebenarnya terjadi saat keputusan itu dibuat. Maka dari itu, prinsip ontologi adalah tahap pertama dalam menyusun teori yang merangkul gagasan aktualitas, pemberian, dan sebuah proses. Yang kedua, aspek epistemologi ekonomi Islam. Pendekatan kedua adalah epistemologi yang digunakan untuk melihat prinsip dasar, ciri-ciri dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Namun, dalam cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan sumber pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, dan kesahihan pengetahuan. Epistemologi merupakan cara manusia untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang dapat diverifikasi dan disusun secara sistematis. Ini artinya, sesuatu yang dianggap pengetahuan perlu diuji kebenarannya secara prosedural, dan antar pengetahuan yang terkait memiliki sebuah konstruksi hubungan yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi, secara sederhana, epistemologi dapat didefinisikan sebagai bagian dari filosofi ilmu pengetahuan yang berfungsi membentuk ilmu pengetahuan dan memverifikasi ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, aspek aksiologi ekonomi Islam. Pada aspek ontologi dan epistemologi telah dijelaskan kalau Al-Quran merupakan dasar yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Begitu pula aspek aksiologi, di mana terdapat 3 nilai fundamental, yakni al-haq, yang artinya ilmu yang kuat berdasarkan kebenaran yang lurus, seimbang, dan adil. Yang kedua, al-sabr, yang artinya memegang atau sabar. Dan yang ketiga adalah marhamah, yang artinya kelembutan. Dengan demikian, dalam aspek aksiologi ini melalui Al-Quran menjadi media untuk mencari fungsi, kegunaan, bahkan memecahkan persoalan yang dihadapi. Berikut sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama ada wahyu. Wahyu diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak, karena keduanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjaga dari berbagai kesalahan. Yang kedua, akal. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan membekalinya akal untuk berpikir, untuk memahami dan membuat perenungan serta dapat memutuskan mana hal yang baik ataupun buruk dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga, panca indera atau pengalaman. Panca indera sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Dan yang terakhir, elemen spiritualitas. Ini merupakan elemen yang bersifat khusus, tetapi tidak bisa diabaikan. Karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari spiritualitas adalah bertasawuf. Selanjutnya masuk pada ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Kajian metodologi ekonomi Islam dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan sebuah konsep dan teori ekonomi Islam yang terbukti secara empiris. Pada sisi lain, teori ekonomi Islam yang dibangun tentu tidak sekedar mencerminkan konsep normatif yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Teori ekonomi Islam yang baik adalah hasil dari metodologi kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik 3 hal yang menjadi tugas pokok metodologi ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam. Yang pertama, menghasilkan teori ekonomi yang bisa menghubungkan kondisi ideal dan realitas. Yang kedua, menghasilkan teori ekonomi yang mampu menjelaskan realitas dan hubungannya secara menyeluruh. Dan yang terakhir, menghasilkan teori ekonomi yang dapat merealisasikan tujuan. Dan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Para ahli dalam ekonomi Islam seperti Qauduri, M. Aslam Hanif, Umar Chapra, Syed Nawab Haidar Naqvi, dan Abdul Manan memiliki pertimbangan bagaimana metodologi ekonomi Islam dalam membangun teori ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Metodologi dapat dilihat sebagai bagian dari cabang filsafat yang disebut epistemologi. Epistemologi mempelajari teori pengetahuan atau theory of knowledge, sumber pengetahuan atau limitation of knowledge. Penerapan ilmu pengetahuan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam metodologi bermakna studi atau penelitian lebih sempit dan lebih spesifik tentang bagaimana mengembangkan pengetahuan atau teori dan bagaimana untuk mengevaluasi pengetahuan atau teori yang dihasilkan. Berbicara mengenai metodologi ekonomi Islam, maka tidak akan terlepas dari gambaran besar mengenai filosofi ilmu pengetahuan yang terdiri atas 3 komponen, yang dimana sudah saya bacakan di awal tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga komponen filosofi ini pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menjadi landasan dalam pembahasan hakikat dari sumber ilmu pengetahuan atau source of knowledge, penerapan ilmu pengetahuan atau application of knowledge, dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya paparkan tentang materi metodologi ekonomi Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar!